Saya kan rumahnya di Sleman, jadi kalau mau ke Malioboro itu lewat Tugu Mas. Tugu Iya. ke selatan. Nah, zaman itu tuh Tugu tuh ada fase kelitiannya Mas. Oh ya, Kalau kelitian malam. lama. Iya kan, kelitian lama Bener. itu. Sebelum pindah ke Saya sendiri tuh nggak tahu Mas. Nah, Titiknya tuh di mana awalnya Mas? nah itu. Sampai berakhir di mana itu Mas? Jadi memang ada apa ya, kalau kalau dari ingatan saya, dari pengalaman-pengalaman terdahulu itu ada yang nganggep itu dari Tugu. Jalan Malioboro itu kan Mas? Iya. Itu apa saja Mas kalau era zaman dulu Mas? Nah, kalau Malioboro di zaman itu kan dimulai dari adanya peradaban Keraton Jogja. Ini tadi Mas yang jadi pertanyaan. Asal usul nama Malioboro ini Nah, Mas. ini kan kita ceritanya mau sharing cerita nih, kok bisa dinamai Malioboro itu gimana ceritanya sih? Ke Malioboro itu dari kata apa? Kok jalan itu bisa dinamai Malioboro? Jadi ada dua teori. Oke. Kita lompat ke tahun 1812. Oke, 18. Ada sebuah peristiwa yang bernama Geger Sepoi atau Geger Sepehi. Itu penyerbuan militer Inggris atas Keraton Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta waktu itu diperintah oleh Hamengkubuwono II. Oke, jadi ini satu generasi setelah Hamengkubuwono pertama membangun tadi ya Mas? Ya. Nah, waktu itu ada sebuah teori yang mengatakan bahwa Malioboro itu diambil dari nama seorang pahlawannya Inggris yang bernama John Churchill. John Churchill itu punya gelarnya itu adalah Duke of Marlborough. Oke. Jadi asumsi pertama adalah Malioboro itu diambil dari gelarnya John Churchill, yaitu Duke of Marlborough atau Marlborough. Nah, itu juga didukung ketika nanti Inggris menduduki Bengkulu. Inggris juga bikin benteng di sana namanya Fort Marlborough. Oke. Masih ada bentengnya. Bisa dikunjungi kalau kapan-kapan ke Bengkulu. Nah, teori pertama itu. Nah, tapi masalahnya adalah sebelum Inggris datang itu jalannya udah ada. Iya betul. Nah, itu dia yang jadi pertanyaan adalah karena kan dari 1755 kan itu kan sudah bagian dari tata kota yang dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I. Betul, dan itu kan ada gap waktu tuh Mas. Ya, ada gap waktu yang cukup panjang. Sampai Kesultanan kedua kan Mas. Iya. Dan itu kan kayak hampir 1 dekade gitu kan Mas. Ya, nah itu sebelumnya sampai ya 50-an tahun lebih. Iya, 50-an tahun itu sebelumnya terus apa Mas menurut teori itu? Nah, jadi gini, kita ke teori selanjutnya yang cukup yang apa ya, yang bisa dibilang menyanggah teori yang pertama. Teori kedua ini Mas. Ya. Apa itu Mas teori kedua itu Mas? Teori kedua itu cukup menyanggah teori pertama. Yang teori pertama tadi dari kata Duke of Marlborough. Tapi kok agak aneh Malioboro, Marlborough itu agak ya rada plesetan tapi apa ya? Kurang nyambung ya. Tapi kalau dilihat dari tahunnya memang kayak agak jadi janggal ya Mas. Ya, betul. Tadi. Ya memang jalan itu sudah ada ketika Inggris menduduki Keraton Jogja pada 1812, Geger Sepehi itu. Tetapi kalau kita urutkan dari pembangunan areal keraton yang 17 tadi ya. Ya, oleh Sultan Hamengkubuwono I pada 1755 itu kalau dinalar ya harusnya jalan itu sudah ada. Betul. Sudah ada kan ya. Betul. Nah, ini yang menyanggah itu ada seorang akademis yang bernama Dr. O.W.T. Celar. Beliau mempresentasikan makalahnya pada Kongres Orientalis ke-28 di Canberra itu sekitar tahun 1960-an. Oke, tahun 60-an ya. Iya. Salah satu sanggahannya beliau adalah Dr. T. Celar itu salah satu sanggahannya itu bilang kalau memang nama Malioboro itu ada diambil dari kata Marlborough. Kenapa hal itu tidak disebutkan di buku History of Java karya Raffles? Di era itu ya, karena kalau nggak salah Raffles juga pernah berkunjung ke Malioboro ya Mas? Iya, itu. Nah, Raffles itu kan selama Inggris menduduki Indonesia, Hindia Belanda selama 3,5 tahun ya. Itu Raffles kan sempat menulis buku yang bernama History of Java. Itu bukunya tebal sekali, saya punya. Itu tebelnya segini ada itu. Sekali ini ada nih. Itu saya baru baca seperempat aja sudah migrain. Padahal masih banyak itu. Nah, tapi di buku itu penyebutan Malioboro yang diambil dari kata Marlborough itu tidak ada.
Lalu ada teori lain yang menyebutkan bahwa nama Malioboro itu diambil dari bahasa Sanskerta. Ini mulai sedikit agak masuk akal karena memang kerajaan-kerajaan di Indonesia pada zaman dulu itu kan juga mengadaptasi beberapa vocab dari bahasa Sanskerta. Betul, apalagi ini apalagi kerajaan yang ada di Jawa terutama kan. Nah, ternyata ada bahasa Sanskerta yang mirip dengan kata Malioboro, yaitu Malia yang artinya untaian bunga. Untaian bunga. Ya, Malia dan Bara. Dihiasi untaian bunga. Jadi Malyabara atau Malioboro itu adalah jalan yang dihiasi oleh untaian bunga. Kayak saja indah gitu ya Mas. Kayak indah, kayak didekorasi dengan apa ya, dengan bagus sekali. Nah, tapi masalahnya adalah kenapa kok jalan itu didekorasi itu buat apa sih? Nah, ternyata Malioboro itu penggunaannya pada waktu itu juga sebagai jalan prosesi. Penyambutan tamu yang besar atau perayaan dan lain-lain. Selalu melibatkan jalan Malioboro itu. Iya. Nah, kembali lagi nih ke Raffles. Kemarin aku baca sebuah koran berbahasa Inggris, cetakan tahun 1813. 1813. Ya. Nah, terbitan Januari 1814. Karena memberitakan sebuah berita di bulan Desember 1813. Jadi kalau zaman sekarang media jam ini berita dapat 5 menit kemudian cetak. Kalau nggak cetak ya sekarang media online ya sekarang ya. Nah, kalau yang waktu masih era media cetak, hari ini dapat berita, besok cetak. Zaman dulu nggak, beritanya bulan Desember. Kasusnya ini ya. Beritanya bulan Desember, yaitu Raffles kunjungan ke Jogja Solo, cetaknya Januari. Memang butuh waktu ya Mas? Iya, butuh waktu. Korannya namanya Java Government Gazette. Nah, jadi itu memang koran pemerintah Inggris yang menyiarkan berita dari daerah jajahannya. Kali ini Indonesia kan, Hindia Belanda kan. Nah, itu koran Java Government Gazette terbitan Januari 1814 itu menceritakan kunjungan Raffles ke Jogja pada 8 Desember 1813. Salah satunya ya ke Jogja. Ya, itu kunjungan itu lanjutan dari lawatannya Raffles ke Semarang, Solo, lalu Jogja. Raffles menurut koran tersebut tiba di Jogja 8 Desember 1813 sore hari. Dan itu sambutannya meriah. Nah, itu tadi ya Mas, menurut salah satu berita dari yang Mas agak baca itu Mas. Java Government Gazette Januari 1814. Jadi itu diceritakan bahwa Raffles itu terkesima dengan penyambutannya. Penyambutannya itu sudah, menurut berita itu penyambutannya sudah dari daerah yang bernama Reksonegaran. Reksonegaran itu sempat tak cari-cari kok nggak ketemu. Iseng buka map Belanda lama, ternyata itu ada di areal sekitar perempatan Galeria. Ya, jadi rombongan dari situ jalan sampai Tugu, belok ke kiri, Mangkubumi, masuk langsung Malioboro. Dan di sepanjang jalan itu digambarkan Raffles terkesima dengan penyambutannya, disambut dengan pasukan itu dengan arah-arahan pasukan dari keraton, lalu kanan kirinya itu banyak hiasan. Terutama begitu masuk areal Malioboro itu Raffles menggambarkan kanan kirinya itu ada banyak pohon beringin yang dihias. Itu berarti zaman dulu masih banyak pohon beringin di kanan kiri jalan ya Mas? Iya. Digambarkan lebar jalan sekitar 100 kaki dengan diapit pohon beringin di kanan kirinya. Itu yang saya baca di Java Government Gazette itu tadi. Nah, lalu penyambutan sampai ke rumah residen, sekarang Gedung Agung. Ya. Itu upacara penyambutan kedatangan Raffles dan istri ke Jogja 8 Desember 1813 sore hari. Tanggal 9 diajak nonton bareng Rampokan Macan di alun-alun selatan. Rampokan Macan itu apa Mas? Mungkin aku dan juga teman-teman ada yang belum tahu ya. Rampokan Macan itu atraksi pertarungan antara kerbau dengan harimau.
Oke. Jadi dua hewan tuh diadu. Oh, zaman dulu ada ya kayak gitu. Ada seperti itu. Itu jadi atraksi yang disuguhkan ke Raffles dari pihak keraton. Itu 9 Desember, hari berikutnya. Oke, hari berikutnya. Itu jadi kunjungannya itu sebenarnya Raffles ngapain sih itu Mas? Waktu itu kenapa penyambutannya sampai segitunya Mas? Kalau aku bilang sih lebih ke kunjungan rutin ya. Kunjungan rutin. Ya, kunjungan rutin. Karena dia sebagai wakil dari pemerintah kerajaan Inggris. Ya biasalah kunjungan ke daerah jajahan seperti itu. Oke, itu kalau menurut teori yang kedua tadi ya Mas ya? yang menurutku lebih masuk akal lah. Karena memang jalan Malioboro nama dan fungsi itu kok sesuai. Gathuk bahasa Jawa nih. Kok pas dari namanya jalan yang beruntekan bunga. Dan ternyata memang itu karena jalan itu ketika untuk menyambut tamu-tamu yang dianggap penting itu didekor sedemikian rupa. Dan itu ketika Belanda kembali lagi ke Indonesia setelah Inggris masa berkuasanya habis, karena Inggris hanya 3,5 tahun seingatku, 3,5 sampai 4 tahun di sini, lalu kekuasaan dikembalikan ke pemerintah kerajaan Belanda, ya Malioboro kembali jadi tempat untuk menyambut tamu-tamu penting dari kerajaan Belanda. Oke. Gubernur Jenderal misalnya. Fungsinya tetap Iya. kayak ini. Dan diteruskan menjadi jalan yang bersifat jalan yang yang biasa untuk kegiatan yang berbau prosesi atau arak-arakan. Oke. Itu tadi ya Mas, sampai Malioboro dan juga banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Jogja itu. Iya. Malioboro sebagai salah satu saksinya ya Mas, Jalan Malioboro. Termasuk waktu Jogja kena wabah. Oke. Kita Tahun berapa itu, sebelum kalau sekarang kan kita kena wabahnya COVID. Kalau Era-era dulu saat ini. ada flu Spanyol. Oke, ada pandemi juga ternyata ya Mas. Ya, ada pandemi, dan flu Spanyol itu seluruh dunia kena. Termasuk kita juga kena. Nah, waktu pandemi flu Spanyol itu sekitar tahun 1918. Aku bulannya sekitar Oktober November kalau nggak salah. Nah, itu mungkin dalam rangka doa atau dalam rangka ruatan. Nah, itu pihak keraton mengadakan arak-arakan pusakanya, yaitu Kanjeng Kiai Tunggul Wulung dan Kanjeng Kiai Pare Anom. Kedua pusaka itu diarak berkeliling kota. Ya, tujuannya untuk mohon doa, mohon keselamatan, dan arak-arakannya itu melewati Malioboro. Oke. Hal yang sama terjadi di tahun 1932, 30 atau 32, ketika Jogja terkena wabah pes. Oke. Nah, itu arak-arakan pusaka itu dilaksanakan kembali dan melewati Malioboro. Jadi cukup penting ya peristiwa-peristiwa baik itu tadi, penyambutan tamu sampai ada istilahnya kayak tolak bala itu juga saksi di sepanjang jalan itu ya Mas. Termasuk ketika setelah perang kemerdekaan untuk arak-arakan pasukan Republik. Sampai sekarang kalau karnaval juga lewatnya di Malioboro. Di Malioboro, betul sekali. Berarti memang fungsi Malioboro sebagai jalan yang beruntekan bunga atau jalan yang penuh hiasan karena ada prosesi penyambutan atau prosesi perayaan yang lain, itu ternyata kan berlangsung sampai sekarang. Betul. Kan belum lama ini ada pawai juga kalau nggak salah ya di Malioboro. Bulan apa tuh aku lupa. Iya, betul. Jadi itu kan juga perayaan juga. Betul. Apapun yang dirayakan. Nah, Malioboro pasti selalu terlibat. Jadi bagian penting. Ya, jadi bagian untuk acara tersebut. Semua prosesi penting yang mungkin dekat di kota itu biasanya juga melibatkan Malioboro. Dan juga beberapa festival gitu-gitu kan banyak kan Mas yang digelar di sepanjang jalan Malioboro. Jadi memang nama Malioboro sebagai jalan yang berhiaskan bunga atau berhiasan sesuatu apapun yang indah dipandang mata relevan sampai saat ini gitu. Dalam keterlibatannya mungkin juga pemaknaannya yang mungkin beda ya Mas. Kalau dulu mungkin jalan untuk berdagang, untuk peristiwa-peristiwa penting, mungkin kalau hari ini untuk wisatawan ya Mas, untuk berwisata. Itu perkembangan suatu daerah seiring berkembangnya zaman ya. Ya dulu Malioboro mungkin seperti yang digambarkan Raffles, cuman jalan,
kanan kiri ada pohon beringin, lalu Pasar gitu-gitu. pasar, lalu ada hiasan untuk penyambutan Raffles itu tadi. Sekarang walaupun fungsinya tetap bisa untuk acara penyambutan dan acara festival atau arak-arakan yang lain, tetapi kan sudah berkembang juga Menjadi tempat yang ikonik ya ya, jalannya. tempat wisata, bahkan kawasan bisnis juga. Ya, memang Malioboro dari tahun ke tahun, tahun berganti tahun, dekade berganti dekade, abad berganti abad itu mengalami banyak perubahan yang sangat-sangat pesat. Sangat pesat ya, Ya, Mas. tetapi fungsi utamanya untuk jalan prosesi, saya rasa sampai sekarang masih Masih ya itu yang tidak membahas berubah. tentang hal-hal yang sekarang ini Iya. mungkin kita coba apa ya Mas, coba diskusi lagi tentang Malioboro hari ini gitu Mas. Kalau tadi kan kita udah membahas yang cukup lumayan mendalam nih dari dua teori ini. Kalau Mas Aga sendiri melihat Malioboro hari ini tuh gimana Mas, kayak perkembangan bisnisnya, terus pedagang-pedagang yang jual di sana kan, kayak yang dulu waktu era saya dan Mas Aga waktu kecil itu kan banyak pedagang-pedagang di sana yang kemudian dipindah ke teras Malioboro dan lain-lain. Itu gimana menurut Mas Aga ini merespon perkembangan Malioboro hari ini Mas? Ya, seperti yang tadi kita obrolin bareng ya. Malioboro itu selalu berubah. Seiring berkembangnya zaman selalu berubah. Dan memang pedagang-pedagang kaki lima yang kita ngomongin yang pedagang kaki lima ya, karena kalau yang pedagang yang punya toko di sana ya udah sampai sekarang pun posisi masih sama. Hanya saja yang menjadi ikon Malioboro itu kan adalah pedagang-pedagang kaki limanya, souvenir dan lain-lain, batik, pernak-pernik atau apa. Ya, mereka memang sudah menjadi ikon Malioboro selama berpuluh-puluh tahun, tetapi baru-baru ini mereka direlokasi ke tempat yang baru, teras Malioboro 1 dan 2 ya. Menurut saya sih apa ya, paling tidak para pedagang tersebut selaku ikon Malioboro, saya tidak melihat mereka sebagai pedagang, tapi saya melihat mereka sebagai ikon Malioboro yang sudah bertahun-tahun ada di situ. Paling tidak mereka mendapatkan tempat yang lebih enak untuk berjualan ya, dan juga memberi space baru buat pejalan kaki dan pesepeda juga yang ingin menikmati Malioboro. Jadi ya, Malioboro sekarang kalau saya lihat secara pribadi lebih bisa dinikmati oleh semua orang, baik terutama pejalan kaki, pesepeda. Sementara para pedagang yang telah menjadi ikon Malioboro itu, mereka juga mendapatkan tempat yang layak untuk berjualan dan tetap berjualan pernik-pernik khas Jogja. Khas Jogja ya. Ya, walaupun mungkin di sepanjang jalan Malioboro hari ini banyak kita temui restoran-restoran yang cukup terkenal juga di luar negeri misalnya, terus kemudian juga banyak toko-toko waralaba di sana yang ya sebenarnya sama aja ya Mas, kayak kota-kota yang lain juga ya Mas. Sama saja. Gitu. Ya memang kita memang tergembur oleh modernisasi, tetapi jangan sampai itu mengubah wajah kita. Betul ya, mungkin salah satu proteksinya itu dibuat teras Malioboro mungkin biar lebih tertata rapi gitu ya Mas. Mungkin ya adaptif sama perubahan mungkin ya Mas. Betul. Itu kalau dari segi bisnis ya Mas. Kalau dari wisata sendiri gimana Mas? Makin berganti tahun ini Mas Aga ngelihatnya gimana Mas? Kalau menurutku sih apa ya, animo teman-teman dari luar Jogja untuk berkunjung ke Malioboro itu tidak pernah surut, kecuali untuk pandemi. Betul sekali itu. Ya itu lain cerita. Umum ya Mas ya. Ya, umum. itu lain cerita itu. Tetapi tetap sih tidak ada penurunan animo. Menurutku malah semakin apa ya, semakin ikonik ya Mas. Besar. Jadi ya memang sampai berpuluh-puluh tahun ke depan saya rasa juga Malioboro tetap akan menjadi ikonnya Jogja. Ya tetap akan ada perubahan, tetapi dalam hal menjadi ikon Jogja itu sangat sulit untuk diubah. Oke. Kalau Ulul bagaimana? Kalau aku sendiri emang iya sih Mas, kalau apa ya Mas, yang suasana entah itu karena banyak orang yang berpendapat bahwa suasana Jogja lain atau memang karena diri sendiri ngerasa vibe-nya beda, tapi emang kalau aku sih kayak emang beda sih gitu. Kayak kadang pun ada kan di tempat lain gitu kayak ini di tempat ini loh tapi kayak Malioboro gitu kan, ada juga kan Mas yang mencoba membawa vibes-nya itu kayak lampu-lampunya ditiru, tata kotanya ditiru, tapi memang
emang nggak bisa diganti gitu. Jogja ya kayak gitu itu adanya itu Mas. Ya kan Mas? Iya. Naturalnya Karena memang gitu. ya dari awal kota Jogja ada, ya Jalan Malioboro sudah ada. Salah satu wajah terdepan yang ditampilkan itu Betul. Malioboro ya Mas. Cuman ya itu tadi macetnya Mas. Wah itu dari zaman aku kecil juga kalau hari libur Hari tanggal libur, merah betul. itu liburan. Kalau dulu catur wulan, kalau sekarang semester. Ya gitu. Ya. Tapi ya justru mungkin kalau emang lagi slow gitu mau menikmati Malioboro pelan ya pas macet itu ya Mas. Ya. Kalau kan sekarang sudah sering diadakan Car Free Day ya. Betul. Wah itu apa ya, kesempatan emas untuk menikmati Malioboro secara lebih dekat ya. Dekat. Apalagi kalau kita nggak bawa kendaraan, misalnya mungkin bisa dari rumah pakai motor terus umum, parkir di utara ya, kendaraan gitu umum, misalnya. atau pakai motor tapi parkir di tempat parkir yang disediakan, atau yang suka pakai sepeda, bawa sepeda. Wah itu kalau pas Car Free Day itu enak banget itu. Menikmati Malioboro dari hingar-bingar kendaraan ya Mas. Iya. Itu Nongkrongnya lebih puas. Dan ini Mas, satu lagi yang nggak bisa dipisahin dari Malioboro itu adalah eksistensi cagar budayanya yang di sana itu Mas. Betul. Itu gimana kalau menurut Mas Aga sendiri? Ya semoga tetap dilestarikan karena itu wajah Malioboro yang sebenarnya. Jadi tetap ya memang kita tidak bisa menolak modernisasi, tapi jangan sampai modernisasi itu menggilas kita, menghilangkan wajah asli kita. Dalam arti ya wajah asli Malioboro tetap harus ada sisi lawasnya. Karena ya itulah Malioboro tuh seperti itu. Seperti itu ya Mas ya, betul sekali. Dan saya juga cukup mengapresiasi beberapa program pemerintah, terutamanya Dinas Kebudayaan Jogja itu banyak sekali mengadakan kegiatan-kegiatan di cagar budaya di putaran Jalan Malioboro itu, di Vredeburg dan lain-lain. Dan saya kira pemerintah Jogja cukup luwes untuk merespon hal itu gimana. Terus kemudian beberapa acara itu ditampilin di situ. Kayak misalnya kemarin itu saya ngelihat ini Mas, kayak keroncong gitu, penyanyinya anak-anak muda gitu di Beteng Vredeburgnya itu Mas. Jadi kayak wah ini memang pemerintahnya cukup serius untuk cukup tanggap lah merespon perubahan gitu Mas. Apalagi itu di awal-awal habis pandemi kan Mas. Itu salah satu strategi yang menurut saya cukup bagus dari pemerintah gitu, memanfaatkan dana keistimewaan ya Mas. Ya, jadi ya semoga memang semakin berkembang ke arah yang baik ya. Itu. Dan mungkin ini Mas, kayak kita nge-wrap gitu obrolan tadi. Kalau menurut Mas Aga sendiri, apa sih poin-poin yang cukup menjadi catatan di diskusi kita di Rumah Tua Bercerita pada kesempatan kali ini Mas? Jadi poinnya adalah memang satu, Malioboro sudah ada sejak Keraton Jogja berdiri. Sultan Hamengkubuwono I merancang keraton dan tata kotanya, ya itulah Malioboro sudah ada. Lalu asal usulnya yaitu kata Maliabara, jalan yang beruntaikan hiasan, sesuai dengan fungsinya. Jalan itu untuk menyambut tamu penting, untuk prosesi keraton juga, termasuk beberapa peristiwa ya. Iya, termasuk untuk ruatan arak-arakan pusaka yang tadi saya ceritakan waktu ada pandemi flu Spanyol dan penyakit pes itu tadi. Dan sampai sekarang pun fungsi Malioboro sebagai jalan untuk perayaan, arak-arakan atau prosesi itu juga masih terus karnaval 17-an atau ada festival apa. Jadi memang intinya adalah nama Malioboro yang tadi saya sebutkan itu jalan yang beruntaikan bunga, yang indah, intinya jalan yang selalu dihiasi dengan hiasan yang indah dipandang mata, itu ya masih relevan sampai sekarang. Oke, itu tadi mungkin hasil dari diskusi kita ya Mas, ngobrol-ngobrol kita, ngobrol-ngobrol santai, cerita-cerita santai kita gitu. Mungkin ini adalah satu cerita awalan buat segmen di Rumah Tua Bercerita ya Mas. Oke, mungkin itu aja. Ya, nanti kita sambung di lain waktu. Siapa tahu ada cerita yang lain yang lebih menarik ya. Betul sekali. Dan juga teman-teman mungkin nanti bisa menikmati beberapa slide foto di Malioboro zaman dulu dan juga Malioboro hari ini. Oke, mungkin itu aja ya Mas ya. Ya. Obrolan hari ini. Terima kasih Mas Aga buat ngobrol-ngobrolnya. Ketemu lagi di episode mendatang gitu. Siap.
Terima kasih teman-teman, tetap sehat. Terima kasih tetap semangat. teman-teman. Sampai jumpa Mari. lagi. Yuk.